Menteri Keuangan Sri Mulyani bereaksi atas aksi penjarahan warga terhadap rumahnya pada Minggu 31 Agustus dini hari. Diketahui rumah Sri Mulyani di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten tidak luput dari aksi penjarahan. Sri Mulyani menjadi satu-satunya menteri yang rumahnya dijarah di tengah aksi penjarahan terhadap para anggota DPR RI. Terkait hal itu, Sri Mulyani pun buka suara pada Senin 1 September atau sehari setelah penjarahan. Melalui media sosial Instagram miliknya, Sri Mulyani membagikan capture berita-berita penjarahan di rumahnya hingga berita-berita asing. Sri Mulyani pun mengucapkan terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak atas musibah yang dialaminya. Sri Mulyani memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Pun kata dia, para pendahulu kita telah melalui itu. Namun kata Sri Mulyani, politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur. Maka sebagai pejabat negara, dirinya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua undang-undang. Oleh karena itu, menurutnya, apabila publik tidak puas dan hak konstitusinya dilanggar undang-undang, dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Bila pelaksanaan UU menyimpang, dapat membawa perkara ke pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Menurutnya, itu baru sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Sri Mulyani pun menyinggung soal integritas dan tidak korupsi. Menurutnya, tugas negara harus dilakukan dengan amanah, kejujuran, integritas, kepantasan, dan kepatutan, profesional, transparan, akuntabel, dan jelas. Pejabat dilarang korupsi. Hal ini baginya adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia. Maka menurutnya tugas yang tidak mudah dan sangat kompleks ini memerlukan wisdom, empati, kepekaan, mendengar dan memahami suara masyarakat. Karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia. Maka Sri Mulyani berterima kasih kepada seluruh masyarakat umum, termasuk netizen, guru, dosen, mahasiswa, media massa, pelaku usaha UMKM, koperasi, usaha besar, dan semua pemangku kepentingan yang terus-menerus menyampaikan masukan, kritik, sindiran, bahkan makian juga nasihat. Sri Mulyani pun mengajak semua pihak untuk sama-sama menjaga dan membangun Indonesia bersama, tidak dengan merusak, membakar, menjarah, memfitnah, pecah belah, kebencian, kesombongan, dan melukai dan mengkhianati perasaan publik. Terakhir, Sri Mulyani memohon maaf karena masih banyak sekali kekurangan. Dia pun berjanji akan terus-menerus memperbaiki kekurangan tersebut. Jangan lupa subscribe ya!